Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Franky dan Kak Hanum Saskia sebagai dosen dan asisten dosen. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan mengenai hasil simulasi yang kami lakukan pada tugas 4 menggunakan aplikasi uh, Pirosim. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penggunaan Pirosim itu sendiri. Penjelasan akan dilanjutkan oleh Rafael. Jadi pada awal kita membuat simulasi, kita harus menentukan dan membuat site terlebih dahulu dengan cara di bagian pojok kiri atas eh, terdapat tombol mesh, lalu kita klik kanan dan memilih properti, lalu kita bisa mengatur titik koordinat yang sudah ditentukan. Di sini kita menggunakan panjang 22 meter, lalu lebar 14 meter, dan tinggi 3,5 meter. Lalu selanjutnya kita pencet OK saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat wall dengan cara menekan tools yang ada di samping kiri yang bernama Draw a Block of Obstruction. Nah, habis itu selanjutnya setelah kita membentuk bangunan seperti pada di denah seperti ini, kita akan membuat bukaan seperti jendela, pintu, dan bukaan-bukaan yang lainnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita membuat bukaan, kita akan membuat atap dan lantai dari bangunan itu. Atap dan lantai bangunan harus dibuat di bawah dari base boundary yang telah kita buat pada awal tadi. Di sini lantai bangunannya dibuat di bawah dari titik base boundary-nya dan pada atap sama. Atap kita akan membuatnya di dalam mesh boundary-nya tidak apa-apa. Setelah kita membuat atap dan lantai dan bukaan semua sudah dibuat, kita akan membuat garis potong atau planar size. Planar size ini fungsinya untuk menunjukkan hasil simulasi dari termo dan velocity-nya, dari suhu dan kecepatan angin. Setelah kita menentukan planar size-nya, di mana letak bagian yang ingin kita simulasikan, kita akan masuk ke bagian device, dan kita akan masuk ke bagian thermocouple. Di bagian thermocouple ini adalah kita menentukan titik di mana aktivitas paling banyak terjadi di suatu ruang. Di sini pada kuantitinya kita ganti ke velocity karena kita akan menganalisis kecepatan angin pada suatu ruang. Setelah itu titik velocity akan bisa kita atur di denahnya dengan muncul titik seperti ini, KCP. KCP ini merupakan tanda di mana titik gas kita paling banyak pada denah tersebut. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian setting untuk analisis anginnya. Kita akan masuk ke bagian analisis dan ke simulation parameter. Di simulation parameter ini kita akan mengatur waktu simulasi yang akan kita jalankan. Di sini kami mengatur waktunya selama 15 detik. Setelah itu kita akan masuk ke bagian environment untuk mengkonfigurasi angin tersebut. Di bagian konfigurasi anginnya kita klik edit. Dan di edit kita masukkan kecepatan angin yang kita inginkan. Di sini kami mengambil kecepatan angin 1 meter per second. Arah datang angin 30 derajat ini kami sesuaikan dengan arah angin sesuai dengan analisisnya pada denah pada slide 1 yang kita ambil datanya. Setelah itu klik OK. Setelah semua data telah siap, semua sistem peraturan sudah siap, maka kita akan masuk ke bagian run FDS paralel. Setelah masuk ke run FDS paralel, tampilan akan seperti ini. Ini merupakan hasil
FDS paralel telah selesai. Setelah itu kita akan klik show result untuk melihat hasil simulasinya. Ini merupakan hasil show result. Kelihatan nggak, Pak? Belum ada kelihatan. Di bagian ini, di bagian planar slice tadi itu akan kelihatan mengenai grafik temperatur dan velocity-nya. Karena kita mengambil data velocity-nya, maka kita akan menghidupkan slice yang velocity saja. Setelah itu hasil dari simulasinya seperti ini dan akan dijelaskan oleh Victor. Mungkin untuk hasilnya bisa ditampilkan dulu, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, coba di play, Pak. Nah, dari sini kita dapat melihat tampak arah anginnya melalui bukaan-bukannya ada. Dapat dilihat juga warnanya ditampilkan juga nilai di sebelah kanan yang satuannya itu meter per sekon. Jadi dapat kita lihat arah anginnya yang paling cepat itu ada bagian atas di bagian kamar utama di situ karena ada bukaan yang cukup besar sehingga sirkulasi udara cukup baik dan juga tekanan angin juga cukup tinggi. Kemudian di sini juga dipengaruhi oleh layout ruang. Jadi angin tersebut juga mengikuti arah layout ruang. Jadi untuk setiap udara yang masuk itu melewati lorong-lorong yang ada di setiap jalan masuk untuk akses ke ruang-ruang yang ada. Ini sesuai dengan waktu yang dibuat tadi 15 detik, maka dari simulasinya sendiri juga menampilkan arah angin yang bergerak selama 15 detik. Seperti yang ada pada video. Di sini dapat kita lihat nilai terendah dari kecepatan angin ada di titik ataupun nilai 0,1 meter per second, sedangkan pada kecepatan angin tertinggi ada di titik nilai 2,1 meter per second. Mungkin itu saja untuk simulasi dari Pyrosim berdasarkan denah dan layout ruang yang telah kami buat. Mungkin dari Patrick ada tambahan? Setelah kita melakukan simulasi pada Pyrosim ini, kami bertiga menemukan beberapa hal yang perlu dirubah pada denah yang telah kami buat. Jadi fungsinya dari simulasi Pyrosim yang kami lakukan ini adalah fungsinya untuk mengkaji dan trial dan error apakah strategi desain yang telah kami pakai itu sudah tepat atau belum. Bisa kelihatan di sini kan ketinggian maksimal anginnya 2,1 meter per second, sedangkan untuk standar kenyamanan thermal ruang khususnya rumah itu berkisar di 1,5 meter per second. Jadi kami menemukan mungkin beberapa strategi yang kurang tepat di bagian kamar tidur dan kami masih mencari solusi yang paling tepat untuk mengatur kecepatan angin pada rumah sehingga rumah itu dapat mencapai kenyamanan thermal dengan baik. Mungkin sekian saja dari kami bertiga. Saya Patrick Andrew dengan NPM 20118941 di sini dengan teman saya Victor. Saya Victor dengan NPM 2201189007 dan juga ada Rafael dengan NPM 220118899. Mengucapkan terima kasih dan maaf sebanyak-banyaknya untuk kekurangan yang telah kami lakukan. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih.